Memangnya ada Mbak Meda pelakor yang takut sama istri sah? Bukannya semua pelakor zaman sekarang itu pada berani ya? Bahkan seringkali mereka bangga Mbak. Upload foto dan video mesra sama suami orang di medsos, minta dijajanin ke luar negeri, dipamerin juga di medsos. Bahkan ada yang dilabrak sama istri sah dan keluarganya, itu pelakor masih nggak tahu malu, nggak mau ngaku, nggak mau disalahkan. Nah, iya benar Bu. Kelakuan pihak ketiga memang kebanyakan seperti ini. Tapi jika istri sah mampu bersikap lebih elegan, maka kita mampu membuat pelakor itu takut. Sikap istri yang elegan itu yang seperti apa sih Mbak Meda? Silahkan saksikan konten ini sampai selesai Bu, karena pada sepanjang video ini saya akan menjelaskan detail bagaimana sikap elegan istri yang harus Ibu terapkan sehingga pelakor takut dan segan pada Ibu. Sebelumnya silahkan Ibu bisa catat nomor konsultasi saya di 0858 8888 4232. Ibu boleh menghubungi saya melalui chat WhatsApp maupun telepon untuk menjelaskan detail masalah rumah tangga yang Ibu alami. Jelaskan juga emosi apa yang Ibu rasakan sehingga saya bisa memberikan solusi atau treatment yang tepat sesuai masalah yang Ibu hadapi. Saya tuh senang banget kalau Ibu bersedia cerita dan jujur sama saya terkait masalah rumah tangga yang dihadapi dan apa yang dirasakan. Semakin Ibu jujur, semakin saya bisa menemukan solusi atau treatment yang pas. Karena kadang Bu, klien itu seperti lapisan bawang bombay. Mereka ceritanya sedikit-sedikit, malu-malu, takut, gak mau jujur dengan apa yang dialami dan dirasakan. Jadi memang saya yang perlu bersabar untuk perlahan mengupas tiap lapisan bawang itu. Tapi kalau Ibu sudah nyaman dengan saya, mau terbuka, jujur, itu malah saya lebih suka. Jadi saya tunggu pesan dari Ibu ya. Oke, sekarang lanjut lagi Bu. Bagaimana cara menjadi istri sah yang elegan dan ditakuti sama pelakor? Sejatinya tidak ada pelakor yang berani sama istri sah. Mereka hanya berani ketika suami dari istri sah ini menjadi backingannya. Backingan ini bentuknya beragam. Ada backingan waktu, uang, perhatian, dan yang paling ngeri adalah backingan ancaman, yakni mengancam atau menakut-nakuti istri sah. Nanti kamu tak ceraikan loh kalau ganggu dia terus. Nah, pada akhirnya pelakor jadi makin berani sama istri sah. Nggak ada takut-takutnya sama sekali, nggak tahu malu, nggak mau disalahkan, bahkan semena-mena dan menginjak-injak istri sah. Jadi sekali lagi ingat Bu, tidak ada pelakor yang berani sama istri sah. Mereka berani karena ada suami Ibu. Mereka berani karena suami Ibu mendukungnya. Mereka berani karena suami Ibu berada di sisinya. Lalu, bagaimana caranya Mbak Meda untuk membuat pelakor takut sama istri sah? Nah, caranya adalah membuat suami berpihak pada Ibu. Selama ini kan suami berpihak pada pelakor. Jadi sekarang lakukan ikhtiar lahir batin untuk membuat suami lebih mendengarkan Ibu. Ada beberapa cara yang akan saya bagikan untuk membuat suami berpihak pada Ibu. Silahkan disimak, kalau perlu buat catatan Bu. Pertama, iyain semua perkataan suami. Untuk membuat seseorang berpihak kepada Anda, Bu, jangan lawan, tapi samakan frekuensi. Jika suami curhat apapun, maka berikan dukungan pada argumentasinya. Contoh, suami mengeluh, aduh capek banget, habis meeting sama manajer, ideku dibantai habis-habisan, kurang ajar memang tuh manajer. Lalu Ibu jawab, pasti jengkel ya Pak, manajermu itu kalau diminta ngerjain ide kayak yang kamu bikin, belum tentu dia bisa loh Pak. Nah, di sini Ibu memberikan validasi terhadap apa yang dirasakan suami itu benar. Suami merasa mendapatkan dukungan emosional dari Ibu. Suami merasa Ibu berada di pihaknya. Lakukan trik komunikasi seperti ini terus-menerus, pelan-pelan, sehingga lama-lama nanti alam bawah sadar suami meyakini bahwa kalian ini memang satu tim. Kalian berada di pihak yang sama, sehingga harus saling mendukung. Saat suami lagi panas dan mesra-mesranya dengan pelakor, maka jangan sampai Ibu menjadi pihak opposite alias berlawanan dengan suami. Hindari untuk berkonflik, menjelekkan pilihan dan keputusan suami dan sejenisnya. Karena sikap berlawanan ini membuat suami merasa Ibu adalah musuh. Sedangkan di luar sana Bu, ketika suami bersama pelakor, pelakor itu selalu memberikan dukungan, selalu mengiyakan apapun keputusan dan perkataan suami, meskipun itu salah atau hal haram. Itulah kenapa suami menganggap pelakor adalah teman satu tim. Jadi kalau terjadi sesuatu, suami akan membela dan mendukung pelakor. Efeknya, pelakor jadi berani menentang istri sah. Nah, sampai sini paham ya Bu? Jangan sampai Ibu jadi musuh suami. Kedua, untuk membuat suami berada di pihak istri sah adalah bersikaplah antusias.
Apapun yang sedang dikerjakan atau diungkapkan suami, Bu, balaslah dengan bersikap antusias. Terkadang apa yang membuat suami lebih suka main sama pelakor adalah karena pelakor tidak banyak membahas hal berat. Ya, namanya juga perselingkuhan. Dua pemeran di dalamnya itu memang niatnya main-main, kerjanya juga main-main. Mereka nggak pernah bahas yang berat-berat. Mereka isinya ngobrol ringan, bercanda, mendengarkan, dan merespon dengan antusias. Saya yakin dulu sewaktu awal pacaran atau menikah, ibu dan suami pasti hubungannya seseru ini. Banyak ngobrol, nanya, banyak bercanda, hal berat pun dipikir dengan santai. Kalian masih saling antusias mendengarkan cerita masing-masing dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan, sikap ibu dan suami makin kesini makin kaku, dingin, dan serius. Ya, namanya orang berkeluarga, banyak tanggungan mulai dari target kerja, bisnis, atau usaha yang sedang kita kerjakan. Kebutuhan sehari-hari, cicilan kendaraan, renovasi rumah, pendidikan anak, dan kebutuhan lain-lain. Semua hal berat itu kita pikirkan tiap hari sama pasangan. Kita terlalu serius menjalani hidup, obrolan kita dengan suami berat, jarang bercandanya. Kalau ada candaan, ibu justru merasa bersalah karena hidup ini serius. Ada banyak hal yang tidak boleh dipercandain. Nah, saran saya, Bu, mulai sekarang perhatikan cara kita berinteraksi dengan suami. Perbanyak bercanda, kalau ada kesempatan ngobrol, usahakan untuk ngobrol hal-hal ringan dulu. Apapun curhatan dan tindakan suami, responlah dengan penuh antusias, Bu. Selanjutnya, Bu, lengkapi dengan ikhtiar spiritual buka aura berjamaah. Manfaat utamanya adalah meningkatkan ketenangan batin ibu. Kita berdoa atau bermunajat bersama-sama. Kita berkumpul bersama-sama dengan semua pejuang istri sah, sehingga insya Allah batin kita jadi lebih tenang, lega, kita tidak merasa sendiri, keyakinan kita mulai timbul, rasa optimisme mulai hadir, semangat ikhtiar kita tumbuh lagi. Selain itu, kalau ibu rajin buka aura berjamaah, maka vibrasi energi kita jadi lebih tinggi dibanding suami, sehingga insya Allah kita jadi lebih mudah mempengaruhi suami untuk berada di pihak kita, Bu. Dalam buka aura berjamaah melalui Zoom meeting yang insya Allah saya adakan tiap bulan ini, juga bisa membantu merilis emosi negatif ibu, seperti mengatasi kesulitan ibu mengendalikan emosinya, membantu mengatasi kebiasaan marah-marah, sensitif, baperan ya yang akhir-akhir ini ibu rasakan. Menurut saya ini kunci utama dari proses ikhtiar. Ketika ibu sedang berjuang, misalnya untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangganya, membuat suami berada di pihak ibu, maka emosi ibu harus tenang dulu. Kalau emosi ibu masih naik turun seperti roller coaster, masih gampang baperan, maka solusi dan hal baik akan sulit untuk tertarik ke dalam hidup ibu. Buka aura berjamaah ini maharnya sangat terjangkau, yakni Rp499.000, yang mana ibu hanya perlu memaharkannya sekali dan boleh ikut selamanya. Nggak ada batasannya, Bu. Selama saya masih mengadakan buka aura berjamaah melalui Zoom meeting, selama itu pula ibu boleh mengikuti buka aura berjamaah ini. Untuk informasi lengkap kapan buka aura berjamaah tiap bulan ini akan saya adakan, nanti akan saya umumkan pada grup WhatsApp buka aura berjamaah. Nah, untuk pendaftaran silahkan bisa hubungi admin saya melalui chat WhatsApp atau telepon di nomor 0858 888 4232 atau klik chat WhatsApp otomatis di bawah video ini.